beautiful. Halo sobat semuanya, saya doakan semoga semuanya sehat dan sukses selalu. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah serial film bertemakan kisah nyata yang diadaptasi dari sebuah novel karya seorang penulis terkenal bernama Simmons pada tahun 2007. Film ini menceritakan tentang ekspedisi paling terkenal pada abad ke-18 di saat salah satu perwira dari kalangan Angkatan Laut Kerajaan Inggris bernama Sir John Franklin diutus oleh pihak kerajaan untuk mencari jalur dagang baru lewat Samudra Arktik. Ekspedisi yang disebut Franklin's Expedition ini mengerahkan dua kapal laut tercanggih pada masa itu, di mana dua kapal tersebut masing-masing bernama HMS Erebus dan HMS Terror yang memuat awak kru sebanyak 129 personil. Tak hanya itu, Sir John Franklin juga telah menyetok persediaan makanan yang diprediksi bisa dikonsumsi sampai beberapa tahun ke depan. Tetapi, dalam beberapa bulan pelayarannya, mereka harus terhambat oleh cuaca dingin ekstrim yang menyelimuti seluruh wilayah Samudra Arktik hingga menyebabkan kapal HMS Erebus dan HMS Terror terjebak di lapisan es. Dalam kondisi itu, Sir John Franklin berusaha mencari cara agar awak krunya mendapat bantuan, seraya mencoba bertahan hidup di tengah cuaca dingin ekstrim dan terhindar dari ancaman teror dari seekor monster yang sangat mengerikan, hingga membuat beberapa awak krunya tewas. Meskipun di catatan sejarah menyebutkan jika Franklin's Expedition ini tak pernah kembali dan hilang secara misterius. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari serial film The Terror. We also had an issue with our provisions. What could have done that? Get the ice anchors up, we're part of it now. Berlatar pada tahun 1845, Kerajaan Inggris ingin meneruskan kembali misi ekspedisi ke pesisir Laut Arktik yang sebelumnya sempat tertunda. Pasalnya dalam ekspedisi itu, para penjelajah belum menyelesaikan sepenuhnya pembuatan peta jalur barat. Pihak Inggris sangat berambisi ingin mengeksploitasi jalur tersebut demi bisa mencatatkan sejarah dunia karena mereka mampu menemukan jalur perdagangan tercepat antara wilayah barat dan timur. Sebagai pejabat tinggi di Angkatan Laut, John Barrow segera memanggil para perwira Angkatan Lautnya yang memiliki cukup banyak pengalaman seperti James Clark Ross, walaupun sayangnya dia menolaknya karena sudah terlebih dahulu berjanji kepada istrinya untuk tak pergi lagi ke wilayah kutub. I can't work out why he's even here. There's nothing worse than a man who's lost his joy. It's from him. I have to remind myself I'm not a fraud. Barrow akhirnya menunjuk dua orang perwira yang dimana mereka adalah John Franklin dan Francis Crozier. Bahkan Franklin sendiri diangkat menjadi komandan dalam ekspedisi itu, sehingga ekspedisi ini dikenal sebagai Franklin's Expedition. Maka kerajaan Inggris memberikan dua buah kapal penjelajah berteknologi tercanggih dan mewah kepada Franklin, yang mana kapal ini bernama HMS Erebus dan HMS Terror. Menurut sumber, kapal ini sengaja dibangun untuk menaklukkan lautan es Arktik. Pasalnya, kapal-kapal ini menggunakan mesin uap yang sama persis dengan mesin pada kereta api di London, sehingga kecepatannya di dalam air bisa mencapai 4 knot. Tak hanya itu, Franklin juga diberikan pasokan makanan berlimpah yang bisa dikonsumsi sampai beberapa tahun. Good night, Francis. I have set a course, southwest. Blessed are they that have not yet seen. Singkat cerita, pada bulan September tahun 1846, para penjelajah Inggris ini telah berada di Samudra Arktik dan baru saja meninggalkan Pulau Wickey untuk menuju ke selatan, di mana di sana terdapat sebuah pulau bernama King William sebagai sebuah wilayah yang sebelumnya belum sempat dipetakan. Pelayaran untuk menuju lokasi awalnya masih terasa aman, tetapi beberapa saat kemudian, kapal HMS Erebus yang dikomandoi oleh Franklin tiba-tiba saja bergetar seperti seakan-akan menabrak sesuatu. Dan kejadian itu memakan korban jiwa dari awak krunya.
Belum selesai pada permasalahan itu, pada malam harinya salah satu kru dari HMS Terror merasakan adanya sesuatu yang ada di hadapannya, dan setelah ditelusuri, dia menemukan bongkahan es sebesar gunung, sehingga dirinya segera melaporkannya kepada Kapten Frank Chris Crozier selaku komandan di kapal HMS Terror. Is Erebus aware? Something's got him worked up. Kapten Frankis yang merasakan ada sesuatu yang tak beres berupaya mendesak Kapten Franklin untuk mengadakan acara rapat dengan sejumlah para perwira. Dalam rapat itu, Francis meminta agar Franklin beserta krunya dapat berpindah ke kapal HMS Terror karena HMS Erebus sudah tak mungkin bisa beroperasi lagi dalam misi ini. Kapten Francis hanya ingin menyelamatkan semua orang sebelum rasa kekhawatirannya akan lapisan es menebal yang nantinya mereka akan terjebak selama-lamanya. After all, But only because Erebus is lame. ahead. It is the pack. Understand the flagship's efficiency. Namun sayang, rasa kekhawatirannya itu ternyata tak digubris. Kapten Franklin tetap dengan ambisinya untuk bergerak ke lokasi yang dituju, sehingga mau tak mau Francis harus menurutinya, karena Franklin adalah pemimpin dalam ekspedisi ini. Beberapa waktu kemudian, kekhawatiran Francis menjadi kenyataan. Kapten Franklin tak percaya prediksinya bisa meleset, sehingga kapal HMS Erebus dan Terror tak bisa berfungsi kembali, akibat perairan di sana ternyata telah membeku. Delapan bulan kemudian, tepatnya pada musim semi tahun 1847, kapal HMS Erebus dan Terror masih terjebak di lautan membeku. Apalagi kala itu ketebalan es sudah sangat tinggi. Sebagai komandan dalam ekspedisi ini, Kapten Franklin membentuk beberapa unit untuk melakukan perjalanan ke berbagai arah demi menemukan perairan terbuka. Down the ice! She's fared well considering she's been 8 months cold. Tetapi dari beberapa unit yang dikerahkan, ternyata tak ada satupun yang bisa memberikan informasi, termasuk unit yang dipimpin oleh seorang Letnan 1 HMS Erebus bernama Graham Gore, serta asisten dokter spesialis bedah bernama Harry Goodseer. I don't recall his name, but it's beautiful. Lieutenant Gore! Perjalanan panjang ke selatan telah menuntun mereka ke wilayah tepian pesisir Pulau King William. Bahkan kelompoknya menemukan sebuah piramida dari batu kasar atau Victory Point yang sebelumnya didirikan oleh James Clark Ross pada tahun 1830 selama ekspedisi Arktik kedua dari John Ross. Graham Gore segera menulis sebuah pesan yang berisikan tentang ekspedisi pelayaran HMS Erebus dan Terror. Setelah itu, dia kemudian melanjutkan kembali perjalanannya untuk mencari Victory Point lainnya. Sementara sebagian rekan-rekannya menunggu di camp darurat. Return with the boys to the sledge and make camp. Wait on. Look. Saat Graham Gore telah kembali ke dalam regunya, tiba-tiba saja terdengar suara auman keras saat terjadi gemuruh hujan es. Orang-orang Inggris tersebut ketakutan dan mengira itu adalah seekor beruang kutub yang sedang mencari mangsa. We heard it a mile back up in the ice, and a mile before that. We'll all appreciate the extra room if we're in for foul weather. Graham Gore meminta kepada rekan-rekannya untuk berani karena memang mereka mempunyai senjata. Dalam jarak pandang terbatas, salah satu rekan Graham Gore berhasil menembak sesuatu. Dan setelah ditelusuri, itu bukanlah seekor beruang, melainkan sosok pria pribumi dari suku Inuit beserta anaknya. Secara mengejutkan, setelah pria Inuit tersebut tertembak, kejadian tak terduga terjadi kepada orang-orang Inggris, di mana Letnan Graham Gore tiba-tiba saja diserang oleh sesosok misterius, sehingga menyebabkan nyawanya melayang. Merasa wilayah ini sudah tak aman lagi, Harry Goodseer memutuskan untuk kembali, seraya membawa pria pribumi itu untuk diberi pertolongan.
Tapi keputusan Harry Godshire membawa orang asing ke dalam kapal membuat pandangan orang-orang di sana tertuju kepadanya, termasuk Kapten Franklin dan Prancis. Commander Fitzjames, I will not touch this man. Harry meminta agar atasannya mengizinkan untuk mengobati pria pribumi ini. Namun sayang, setelah beberapa lama melakukan pengobatan, Harry tak mampu mengangkat timah panas yang menempel pada bahunya, dikarenakan timah itu telah masuk sangat dalam ke dalam tubuhnya. Di saat pria itu dalam keadaan sekarat, dirinya menyempatkan memanggil anaknya untuk diberikan sebuah wasiat yang berisikan bahwa dia harus bisa mengendalikan Thunbug. Awalnya anak itu menolak karena belum siap dengan tugas yang akan dijalaninya. Namun setelah berpikir panjang, akhirnya anak perempuan itu menerima wasiat dari ayahnya. Sehingga dari kondisi itu, ayahnya bisa beristirahat dengan tenang untuk selama-lamanya. Kematian orang tuanya membuat wanita Eskimo itu sangat berduka, sehingga dia menolak berbicara kepada siapapun. Hal itu akan dia lakukan sebagai bentuk rasa kekecewaannya terhadap bangsa Inggris yang telah membunuh ayahnya. Has she conversed with you? No. Sadar akan kesalahannya, para perwira membuat acara pemakaman yang layak bagi pria pribumi itu dengan memasukkannya ke dalam lubang es. Sementara wanita itu yang dikenal sebagai Lady Silence akhirnya dibebaskan supaya bisa kembali ke dalam kelompok sukunya. Cage crinoline, Arthur knickerbocker suit. Setelah kepergian wanita Eskimo itu, Kapten Prancis mendapat masukan dari beberapa perwiranya di kapal HMS Terror, di mana mereka khawatir bila wanita tersebut menuntut balas dengan membawa orang-orang pribumi. Hal itulah yang membuat Kapten Prancis memberanikan diri bertemu dengan Kapten Franklin selaku pimpinan tertinggi. Dia memberikan sebuah ide agar bisa mengirimkan unit kereta luncur ke selatan demi mendapatkan bantuan. The Hudson Bay Company outpost on Great Slave Lake. I apologize for the timing of this request. I'd rather send out 8 men now for a long... Namun sayang, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Franklin sebab dia tak mau lagi kehilangan awak krunya. Rasa kekecewaan pun muncul di benak Prancis. Meskipun tak mendapatkan izin, dia tetap akan mengirimkan unitnya ke selatan secara diam-diam, walaupun dia sadar apa yang dilakukannya itu dianggap pelanggaran. After I build us a road out of here. Tell them it's a hunting party at first. Di saat yang sama, Kapten Franklin masih berduka atas kematian Graham Gore yang disebabkan oleh seekor beruang kutu. Maka dari itu dia membentuk sebuah unit pasukan kecil dari kalangan marinir yang khusus ditugaskan untuk menyergap seekor beruang kutu. Ketika Kapten Franklin mengunjungi pasukannya yang sedang bertugas itu, mereka terlihat sangat bahagia karena atasannya sangat peduli. Bahkan kebahagiaan mereka tak bisa diungkapkan setelah Kapten Franklin bersedia diajak sesi foto bersama. Hold still. Not a twitch. What bait are we using? Rats. Namun sayang, kebahagiaan mereka tak berangsur lama, sebab tanpa diduga, Franklin dan semua anggotanya diserang oleh makhluk misterius dari arah belakang, sehingga keadaan menjadi mencekam. Teriakan histeris dan suara senapan membuat seluruh orang-orang di sana berhamburan untuk melihat apa yang sedang terjadi. They must be boxing with that bear after all. Sebagai pejabat eksekutif di HMS Erebus, James Fitzjames mendengar permintaan tolong dari atasannya. Namun karena turun salju yang sangat lebat, membuat jarak pandang mata mereka menjadi terbatas. Dan sialnya, tindakan yang lamban dari unit bantuan mengakibatkan mereka tak bisa menolong nyawa Kapten Franklin yang tewas secara mengenaskan. Apalagi tubuh atasannya sengaja dimasukkan ke dalam lubang es, yang sebelumnya tempat itu menjadi makam salah satu pria Eskimo. Kematian atasannya membuat sebagian awak krunya mengait-ngaitkan dengan kematian pria Eskimo tersebut.
Ada beberapa pendapat menyebutkan bahwa itu adalah kutukan karena pria itu merupakan seorang dukun. Tapi di sisi lain, kematian Franklin kini menjadikan Francis menjadi seorang pimpinan tertinggi. Dia pun segera memanfaatkan kesempatan yang sebelumnya terhambat dengan menemui James selaku Kapten HMS Erebus agar bisa menyetujui pengiriman unit bantuan ke selatan. Mr. Blanky, proceed immediately with the... Never wanted anything as little as I want this now. Meskipun rencana itu mendapatkan protes, James Fitzjames akhirnya mau menyetujuinya, tetapi dengan satu syarat, di mana Prancis harus bersedia mengadakan upacara pemakaman Franklin sebagai bentuk penghormatan. Dan setelah mendengar hal itu, Francis menyanggupinya, sehingga pada esok harinya, Sir John Franklin dimakamkan secara militer. He thought it a terrible place. Lacking words of my own. Di negara Inggris, Jane atau Lady Franklin selaku istrinya merasakan firasat buruk akan kondisi suaminya. Apalagi dia belum menyadari bahwa suaminya telah tewas, sebab selama 1 tahun lebih dia tak pernah mendapatkan kabar dari suaminya. We are very best ally in times to come. Where's the Battle of Chesapeake? Don't they know we can hear them? Dia pun segera menemui petinggi Angkatan Laut Kerajaan Inggris, khususnya kepada John Burrow, untuk mendesak agar membentuk regu pencarian ekspedisi Franklin. Tapi permintaan Jane seperti dianggap biasa saja, apalagi mereka berdalih bahwa ekspedisi itu sudah dipersiapkan secara matang. Bahkan pihak Kerajaan Inggris juga memberikan pasokan makanan yang bisa dipergunakan dalam beberapa tahun ke depan. Maka dari itu, Jane tak perlu khawatir lagi mengenai kondisi suaminya. I'd rather that we helped him now and praised him later. Confidence absolute in your husband's command. Comfort to know that your uncle is with Francis. Namun di balik itu semua, pihak Angkatan Laut Kerajaan Inggris juga tak menutup kemungkinan untuk membuat tim penyelamat dengan sebuah opsi, yaitu melihat dahulu perkembangan yang terjadi dalam beberapa tahun mendatang. Bila mana Angkatan Laut Kerajaan Inggris benar-benar tak mendapatkan informasi mengenai ekspedisi Franklin, maka barulah mereka akan membentuk tim pencarian. It occupies our thoughts as much as it does yours. 2 minutes and then I was done. I shall go and search myself. Sementara itu, hari demi hari yang dilakukan oleh para ekspedisi Franklin mulai mendapatkan ancaman nyata dari beberapa awak krunya yang meninggal secara misterius. Walaupun mereka masih berdalih bahwa kejadian itu semua merupakan ulah dari seekor beruang kutub. What do you report? He's still breathing. Ahli bedah Stephen Stanley dari kapal HMS Erebus segera melakukan otopsi untuk meneliti penyebab pembunuhan awak krunya. Di sanalah, Dr. Stanley mendapatkan jawaban bahwa luka-luka yang dialami korban bukan efek dari serangan beruang ataupun manusia, yang seketika mereka menganggapnya ini sebagai serangan dari makhluk goib. I suppose it depends on the man. In the cupboard there. Seiring kejadian yang di luar akal batas kewajaran itu, James secara tak langsung mengarahkan pandangannya kepada wanita Eskimo tersebut, yang kemungkinan dia mengetahui makhluk apa yang mendiami wilayah es ini. Untuk itu, agar bisa mendapatkan informasi yang sangat jelas, James memberikan sebuah ide agar dia bisa membawa kembali wanita tersebut ke dalam kapal. We should bring her here. If only there was one we could ask. Perhaps it would not be a mystery to the indigenous people here. Francis sebetulnya setuju dengan ide tersebut, akan tetapi sekarang ini dia tak mau gegabah dalam mengambil keputusan, dan secara otomatis rencana itu harus tertunda. Namun secara mengejutkan, salah satu anak buahnya yang bernama Cornelius Hickey melakukan pelanggaran berat, di mana dia secara ilegal melakukan penangkapan terhadap wanita Eskimo itu tanpa adanya perintah langsung dari atasan, yang mengakibatkan Francis memberikan hukuman cambuk kepada Hickey. Duty. Disrespect. Masalah demi masalah yang terjadi di kapal menjadikan Francis frustasi. Maka dari itu, agar hatinya selalu tenang, Francis selalu melampiaskannya dengan cara menenggak minuman. Dalam keadaan mabuk, dia memerintahkan salah satu anak buahnya agar mengumumkan kepada seluruh awak kru Terror untuk pindah ke kapal HMS Erebus. Pasalnya, lokasi HMS Terror berada dalam posisi berbahaya. Namun dari seluruh awak kru HMS Terror, harus ada 10 anggota yang diharuskan tinggal di kapal itu. All but 10, sir. So Mr. Blanky will escort the Eskimo woman to the Erebus.
Di saat yang sama di tempat lain, Dr. Goldshire sangat penasaran dengan makhluk misterius itu. Maka kala itu dia sengaja mendekati wanita Eskimo itu demi bisa mempelajari bahasanya. Dan tak lama kemudian, Letnan 1 Edward Little yang bertugas di HMS Terror tiba-tiba mengunjungi James Spitjames yang bertujuan untuk membawa kembali Lady Silence ke hadapan atasannya. Namun di balik kunjungannya itu, sebetulnya hanyalah akal-akalan dari Kapten Francis yang menyuruhnya mencuri beberapa minuman beralkohol dari gudang penyimpanan. Karena persediaan minuman yang dimilikinya kini telah habis. Only gin. Rum and gin. Yeah. Saat wanita itu telah berada di HMS Terror, Kapten Prancis segera menginterogasinya untuk mengetahui makhluk apakah yang menyebabkan seluruh anggotanya tewas. Dan dari sanalah, wanita itu mengungkapkan bahwa sosok tersebut bernama Thunbach, yaitu seekor hewan dalam kepercayaan mitologi suku Inuit. Thunbach memiliki persamaan dengan beruang kutub, tetapi postur tubuhnya lebih besar dan tinggi, bahkan memiliki wajah samar-samar seperti manusia. Atas informasi itu, Prancis mendesak agar wanita tersebut memberitahukan cara untuk melumpuhkannya. Please. Namun sayang, permintaan Prancis yang terlalu ambisius dan seakan-akan memaksa membuat wanita tersebut ketakutan sehingga dia membungkam mulutnya rapat-rapat. Dari sana kondisi Prancis semakin tak terkontrol, bahkan dia sengaja berani memukul James Spitjames setelah dia memprotes atas kelakuannya yang telah berani mencuri beberapa botol minuman. What else do you require? Respect? Share a single conversation when you weren't morbing on about what you're doing. Situasi belum sempat membaik, lagi-lagi mereka kembali harus dihadapkan dalam situasi mencekam, di mana hewan Thunbach muncul secara tiba-tiba di kapal HMS Terror. Dari sana, seluruh kru yang tengah berjaga di atas sangat ketakutan, bahkan mereka menjadi korban kekejaman hewan itu. Selaku orang kepercayaan Francis, Thomas Blanky memberanikan diri untuk memancing hewan mitologi tersebut ke atas layar kapal. Tentu saja, tujuannya demi menghindari banyaknya korban jiwa yang mengakibatkan dia sendiri menjadi buruan hewan itu. Dalam aksinya, Blanky mencoba agar sosok hewan tersebut dapat terlihat oleh awak kru. Namun karena adanya badai salju yang tebal, membuat jarak pandangnya terbatas. Dia akhirnya mempunyai ide dengan cara membuat percikan api agar bisa terlihat oleh awak krunya, hingga usahanya pun tak sia-sia. Dalam kesempatan itu, beberapa krunya segera mengarahkan sebuah meriam kepada hewan mitologi tersebut, yang secara otomatis membuat hewan itu terluka dan berhasil meloloskan diri. Atas peristiwa itu, Blanky terluka cukup parah dan dia segera dibawa untuk diberi pertolongan. Di sisi lain, kondisi yang tak stabil itu dimanfaatkan oleh wanita suku Inuit untuk melarikan diri, meskipun pelariannya sempat terlihat oleh Francis. Melihat banyaknya masalah yang terjadi, membuat Francis memilih untuk menyerahkan komando penuh kepada Fitzjames. Pasalnya, dia sendiri sadar bahwa sosoknya sebagai pemimpin sudah tak pantas dicontoh, apalagi Francis sudah sangat kecanduan oleh minuman. Until you see me on deck again, Captain Fitzjames, for all things. Singkat cerita, pada bulan Januari tahun 1848, sejumlah perwira menghadiri rapat tertutup dengan Fitzjames selaku pemimpin tertinggi sementara selama Prancis dalam masa pemulihan. Dalam rapat itu, beberapa perwira melaporkan bahwa stok makanan yang tersedia diperkirakan akan habis dalam kurun waktu setengah tahun saja. Fitzjames menyadari bila mana mereka masih tetap memaksakan untuk bertahan, kemungkinan besar seluruh awak kru ekspedisi akan kehilangan nyawa. Pasalnya, lokasi yang mereka tempati saat ini tak mungkin bisa dideteksi oleh tim penyelamat. Maka dari itu, satu-satunya cara adalah menyetujui ide Francis, yaitu berjalan kaki ke selatan untuk mendapatkan bantuan. I finally begged Ross to drop the boats altogether. We shouldn't have waited to start walking. I'm interested in what actually happened, Mr. Blanky.
Tapi di sisi lain, Peacejay merasa khawatir dengan perjalanan panjang yang akan dilalui oleh seluruh krunya. Pasalnya, menurut Blanky, membawa pasokan makanan dalam jumlah besar akan berdampak buruk yang nantinya bisa memicu pergesekan. Maka dari itu, Blanky memberikan sebuah saran agar Peacejay mengadakan pesta perayaan penyambutan musim panas yang sebetulnya itu hanya akal-akalan untuk mengurangi perbekalan. There'll be a tally for it later when things get hard. If you're going to keep things from the men, you better give them something in return. Leave it to you, Sir John. Di saat yang sama, Dr. Goldshire telah melakukan penelitian terhadap sebuah makanan kaleng yang bertujuan untuk mencari tahu penyebab beberapa awak krunya tewas secara misterius. Dalam metode itu, dia sengaja menggunakan hewan peliharaannya sebagai media. Dan tak lama berselang, Dr. Goldshire dikejutkan dengan beberapa laporan dari awak krunya bahwa hewan peliharaannya tiba-tiba banyak mengeluarkan darah. Bahkan hewan itu juga terlihat tak terkontrol. Merasa penasaran dengan berita itu, Dr. Goldshire pun segera melihatnya. Dan di sanalah penelitian Dr. Goldshire membuahkan hasil, di mana dia mendapatkan jawaban bahwa beberapa awak buahnya tewas disebabkan keracunan timbal atau keracunan logam. Penyakit ini berasal dari bahan logam yang terdapat di makanan kaleng. Saking lamanya makanan itu disimpan sampai bertahun-tahun, yang memungkinkan makanan itu akhirnya terkontaminasi. Menyadari masalah ini yang semakin serius, dia pun segera melaporkannya kepada Dr. Stanley. Akan tetapi saat pertemuan sedang berlangsung, Dr. Goldshire merasakan kekecewaan karena Dr. Stanley seakan-akan menahannya agar tak melaporkannya langsung kepada beberapa perwira. Apalagi permasalahan itu akan ditanganinya sendiri. Dan karena tak mempunyai rasa kecurigaan, Dr. Goldshire akhirnya mempercayainya. I cannot stand by while yours. Get worse and worse. We need to let Kamar know immediately. Beberapa menit kemudian, acara pesta pun dimulai. Meskipun dalam suhu yang sangat dingin, para awak kru melepaskan semua rasa kebahagiaannya demi menyambut matahari terbit sebagai tanda awal memasuki musim panas. Powder before that damn sun finds us again. Francis Crozier yang tengah sakit turut ikut serta dalam pesta tersebut. Tetapi saat tengah berpidato untuk membangkitkan moral awak krunya, tiba-tiba saja kejadian tak terduga pun terjadi, di mana kobaran api secara cepat melahap beberapa tempat. Awalnya mereka mengira kebakaran ini murni hanya kecelakaan. Namun setelah mengetahuinya, Francis Crozier dan awak krunya tercengang saat mengetahui bahwa kebakaran ini berasal dari ulah Dr. Stanley. Apalagi setelah itu, Dr. Stanley melakukan aksi bundir. Tak banyak waktu untuk berdiam diri, Francis Crozier memberitahukan awak krunya untuk mencari jalan keluar. Namun sayang karena Dr. Stanley diam-diam sudah merencanakan aksi ini. Beberapa pintu masuk sengaja telah dikunci, sehingga banyak korban berjatuhan dari awak ekspedisi tersebut. Namun untung saja, peristiwa itu tak memakan korban lebih banyak lagi, karena sebagian awak kru berhasil diselamatkan oleh Heike yang saat itu tak sengaja berada di luar. Akan tetapi kejadian mengerikan itu membuat ekspedisi Franklin merugi, sebab dari beberapa korban berjatuhan, sebagian besar adalah perawat atau dokter, sehingga tanpa sadar, dari tim medis hanya menyisakan Dr. Goldshire seorang diri. Singkat cerita, pada tanggal 22 April tahun 1848, Kapten Francis Crozier mempercepat rencananya untuk meninggalkan kapal agar bisa melanjutkan perjalanannya ke wilayah selatan. Namun sebelum itu, dirinya terlebih dahulu mengirimkan sejumlah perwiranya untuk bisa memberi informasi. Holds whether it's your virgin voyage or your 20th. Wanted you. Have you your orders for me? The first land camp must be up by now. Namun sayang, belum juga beberapa kilometer perjalanan mereka, kloter pertama yang dikirimkan Francis menemui ajalnya. Mereka tewas secara mengenaskan akibat mendapat serangan dari makhluk Tunbak.
Dan atas kejadian itu, Prancis menekankan ke beberapa perwiranya yang menjadi saksi mata agar sebisa mungkin menutup rapat-rapat insiden tersebut. Karena Prancis tak mau bila berita ini terdengar kepada awak lainnya yang nantinya akan menghambat perjalanannya ke selatan. Court martial, no one is to hear of this. Who else has seen this or knows? Pada esok harinya, Prancis beserta awak kru bersiap untuk melakukan perjalanan panjang. Hingga tak terasa, perjalanan mereka telah sampai di sebuah tempat King William yang sebelumnya menjadi titik kemenangan. Kapten Prancis memutuskan memilih tempat ini sebagai tempat beristirahat untuk sementara waktu, seraya mengumpulkan kembali stamina agar bisa melanjutkan kembali perjalanan ke selatan. Namun lagi-lagi situasi mencekam kembali terjadi, di mana salah satu kru tiba-tiba depresi hingga melakukan pengancaman kepada Prancis. I'd like to recommend arming some additional men in camp. Dalam situasi itu, sang kapten berusaha tetap tenang agar bisa terhindar dari hal-hal yang tak diinginkan. Secara diam-diam, Prancis meminta kepada para marinirnya untuk melumpuhkan orang tersebut sebelum pria itu memutuskan untuk membunuh sang kapten. John. Kondisi yang sudah tak stabil itu membuat sebagian awak krunya termasuk Heike bertanya-tanya tentang apa yang sedang terjadi. Atas kondisi itu, Dr. Godsir tak mau menyembunyikan lebih lama lagi sehingga dia memberanikan diri untuk bertemu dengan Kapten Prancis untuk memberitahukan fakta sebenarnya. Kabar ini pun tak membuat Kapten Prancis terkejut. Pasalnya, semenjak masih di Pulau Bechy, dia seperti sudah menyadarinya. Tapi sekarang masalah sudah sangat serius hingga dia segera mengadakan rapat dengan para perwira. And because it is deserved, I am making a promotion this morning. Proceed as we have and keep moving south. The good sir has discovered a more insidious issue. Dalam rapat itu, Kapten Prancis memberitahukan bahwa makanan kaleng sudah tak layak lagi konsumsi karena makanan ini telah terkontaminasi oleh racun. Maka wajar saja bila beberapa awak kapal menunjukkan gejala-gejala yang tak biasanya. Dari itu, Kapten Prancis menyimpulkan untuk membentuk unit pemburu yang akan dipimpin oleh Letnan Eyring agar bisa mendapatkan suplai makanan. One south, one east. Every single one of them. On this expedition has earned our trust. Namun sialnya, rupanya informasi yang ditutup-tutupi oleh para perwira mengenai makanan kaleng ternyata telah terdengar oleh Heike sehingga dia menjadi emosi dan merencanakan sebuah pemberontakan bersama seorang perwira yang bernama Sersan Solomon Tozer. Rencana pun dijalankan dan secara kebetulan Sersan Tozer ikut bergabung ke dalam unit perburuan sehingga dia mengajak Heike untuk menjalankan misinya. Di tengah perjalanan, tim dibagi menjadi dua unit, dan secara tak diduga, Heike masuk ke dalam kelompok Eyring dan Thomas Farr. I'll go east with Mr. Armitage and Mr. Pocock. Perjalanan mereka untuk mendapatkan bahan makanan membuahkan hasil, di mana saat itu kelompok ini bertemu dengan suku Inuit yang tengah membawa hewan buruan. Eyring merasa senang sampai-sampai dia berusaha berinteraksi dengan suku-suku ini demi mendapatkan makanan. Of Her Majesty's Royal Navy. John. Namun ketika dia melihat kedua rekannya menghilang, dia segera mencarinya. Dan nahas, niat baiknya dinodai oleh aksi kejahatan Heike yang tengah menghabisi nyawa Thomas Farr. Bahkan Heike juga tak segan-segan untuk menyerangnya sehingga Eyring pun tewas. Stay here. Kejadian yang dialami oleh anak buahnya belum terdengar sampai ke telinga Kapten Prancis karena dia bersama Fitzjames sedang berkunjung ke sebuah piramida batu atau titik kemenangan untuk memberikan pesan yang berisikan bahwa ekspedisi Franklin telah memakan korban yang diantaranya mereka adalah Sir John Franklin sendiri dan Graham Gore. We can't risk that. How are crew, you say?
Setelah kedua pejabat tinggi Angkatan Laut Inggris telah kembali ke kamp, para perwira segera memberitahukan tentang nasib Irving Dunbar yang saat itu tewas akibat diserang oleh suku Inuit. Bahkan dari peristiwa itu, tanpa sepengetahuan dari atasannya, para marinir melayangkan serangan balik hingga membuat seluruh orang-orang Eskimo itu tewas tak tersisa. Kapten Francis yang mendengar hal itu menjadi tercengang. Pasalnya menurut keyakinannya, tak mungkin jika orang-orang Eskimo tersebut melakukan penyerangan. Maka demi mendapatkan sebuah kebenaran, Francis pun memanggil Heike untuk mengajaknya ke lokasi kejadian agar dia bisa memperagakan bagaimana cara anak buahnya bisa tewas. Saat melakukan olah TKP, Heike tanpa ragu memanipulasi berita kebohongan. Namun sayang, usahanya agar terhindar dari hukuman tak bisa dicegah karena Francis menemukan sebuah barang bukti, yaitu sejumlah daging segar yang baru saja dikonsumsi. Show me where Lieutenant Irving and Mr. Farr were killed, please. Gentlemen, Mr. Hickey. Atas hal itu, Francis meminta kepada Dr. Goodshire untuk melakukan otopsi kepada jenazah Irving agar bisa mengetahui apakah di dalam tubuh anak buahnya itu terdapat daging anjing laut. Dan setelah melakukan pembedahan, akhirnya Dr. Goodshire menemukan potongan daging-daging yang belum dicerna, hingga secara otomatis Heike telah melakukan tindakan kejahatan. Heike diancam hukuman berat, yaitu hukuman gantung, atas tuduhan pengkhianatan yang menyebabkan beberapa marinir tewas. Tak hanya itu, Francis juga berusaha menyadarkan seluruh awak krunya bahwa mereka sedang dimanfaatkan oleh Heike demi kepentingannya sendiri. Comes confirmation of the next, more pernicious. We'll proceed first with Petty Officer now. Only do. Sementara itu, Sersan Tozer pun tak luput dari ancaman hukuman setelah dia terlibat dalam aksi sabotase atas pengambilan senjata dari gudang tanpa seizin dari Kapten Francis. Namun ketika eksekusi akan berlangsung, tiba-tiba dalam suasana yang diselimuti oleh kabut tebal, seluruh awak ekspedisi Franklin mendengar auman keras yang mana suara itu berasal dari seekor hewan tunbak. Crozier made a plan. But not with gammoning dogs like this among us. Hewan itu tak kenal ampun dalam memburu mangsanya, sehingga menyebabkan beberapa anggota marinir tewas dalam sekejap. Di balik kondisi yang sedang ricuh, Heike memanfaatkannya dengan memilih melarikan diri. Stay down! Kejadian mengerikan itu terus meneror para awak, sampai-sampai Fitzjames harus turun tangan untuk terlibat dalam penumpasan hewan mitologi itu. Dia kemudian mengeluarkan senjata andalannya, yaitu sebuah peluncur yang memiliki bahan peledak sangat kuat. Dari beberapa percobaan yang dilakukan oleh Fitzjames, akhirnya salah satunya mengenai tubuh hewan itu, hingga membuatnya terluka cukup dalam. Pasca kericuhan yang disebabkan oleh hewan tunbak, beberapa di antara awak krunya banyak menjadi korban, bahkan kelompok mereka terpecah menjadi dua. Kapten Francis tak bisa berdiam diri saja, hingga dia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, meskipun dalam rombongannya tak terdapat sosok Dr. Goodshire. Prepare for departure, men. Set sail from Greenhithe 3 years ago. Leave our supplies in a tidy pile. Kala itu, Dr. Goodshire sengaja diculik oleh kelompok pemberontak Heike agar bisa dimanfaatkan demi kebutuhan kelompoknya. Pasalnya, Heike sadar bahwa makanan kaleng yang dia curi itu banyak mengandung penyakit. Terbukti ketika salah satu rekannya yang bernama William Gibson tewas akibat memaksakan untuk mengkonsumsi makanan tersebut. A street dog? Veal cutlets, tomato. Heike tak punya pilihan dan akhirnya memanfaatkan Dr. Goodshire agar mau melakukan sesuatu yang dianggap tak beradab, yaitu memotong bagian tubuh William Gibson untuk dikonsumsi, yang secara otomatis kini mereka menjadi seorang kanibal. Dr. Goodshire tak bisa menolak permintaan Heike karena dia sendiri terancam nyawanya bila tak mau melakukan hal tersebut.
Di sisi lain, perjalanan kelompok Prancis ke selatan kembali terhalang oleh beberapa krunya yang tewas akibat keracunan timbal. Di antaranya adalah Thomas Jobson dan James Fitzjames. Prancis terkejut bahwa selama ini Fitzjames menyembunyikan penyakit itu, sampai akhirnya dia harus meminta bantuan kepada Prancis untuk memberikan sebuah racun mematikan kepadanya demi bisa menghentikan rasa sakitnya. Are you certain, James? Jesus. One man alone with last burdens. Kematian Fitzjames membuat Prancis sangat terpukul, bahkan belum sempat ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya, dia lagi-lagi harus ditinggalkan oleh Thomas Blanky. Menurut tim pengintai, hewan buas itu terlihat tak jauh dari posisinya sekarang ini, dan dari sanalah Thomas Blanky akan mengorbankan dirinya untuk memancing hewan tersebut agar makhluk itu tak bisa mengikuti perjalanan Prancis. Francis, we both know what's coming for me now. It's inland a bit, and I drive it back out onto the ice. Thomas Blanky mempunyai alasan untuk mempertaruhkan nyawanya sebab dia sadar bahwa bekas luka amputasinya kembali menggerogoti hingga mengakibatkan infeksi yang cukup parah. Dalam proses itu, Blanky menunggu hewan buas tersebut di suatu tempat dan di sana dia baru menyadari bahwa posisinya sekarang ini tak jauh dari lokasi yang dituju. Namun kebahagiaannya saat menemukan jalur itu tak berlangsung lama karena tak berselang lama sosok yang ditunggu-tunggu Blanky akhirnya muncul hingga nyawanya tak bisa diselamatkan. Di tempat lain, salah satu awak kru dari kelompok Haiki berhasil menjebak Kapten Prancis dengan membuat isu bahwa dia melihat sebuah kapal yang terdampar di balik lautan es. Tanpa buang waktu, dia dan beberapa perwira lainnya segera mengecek ke lokasi tersebut. Namun setelah berada di lokasi, Kapten Prancis terkejut saat dia mengetahui bila itu adalah sebuah jebakan, dikarenakan kelompok Haiki sudah terlebih dahulu berada di sana. Prancis mengetahui bahwa para pemberontak ini hanya menginginkan dirinya, sehingga dia memberikan komandonya kepada Edward Little agar bisa memimpin ekspedisi ke selatan. You are to lead the men forward, Edward. It's you were sent for, Captain. Kini Kapten Prancis menjadi seorang tawanan, bahkan nyawanya sedang terancam setelah Dr. Godshirt memberitahukan kepada atasannya bahwa dia akan menjadi korban kekejian kelompok Haiki. Karena itulah Dr. Godshirt memutuskan akan mengorbankan hidupnya demi melindungi atasannya. Dia mengingatkan kepada atasannya bila dirinya telah tiada, dan atasannya dipaksa untuk memakan sesuatu yang disajikan oleh Haiki, sebisa mungkin dia harus memakan bagian yang terkeras. Eat only of my feet. Do you understand? Colour's better now. I made him a promise. Setelah Prancis diingatkan sesuatu oleh bawahannya itu, pada esok harinya dia mendapatkan kabar bahwa Dr. Godshirt telah tiada, sehingga dia merasakan kehilangan yang sangat mendalam. Belum juga sempat hilang akan rasa itu, Kapten Prancis harus mendapatkan lagi kenyataan pahit, di mana dia disajikan sebuah makanan yang berasal dari tubuh Dr. Godshirt. Keadaan itu sebenarnya membuat hati Prancis emosi, tapi karena dia berada di wilayah musuh, dirinya tak bisa berbuat apa-apa. Kini dia dituntut harus menuruti kemauan Haiki agar mantan pimpinannya itu bersedia memakan makanan yang telah disajikan. Will not happen. Come and join us. Di sanalah Prancis terkejut bahwa Haiki dan kelompoknya kini memiliki kelainan jiwa sebagai seorang kanibal. Saat dia mengetahui bahwa makanan itu berasal dari potongan tubuh jenazah Dr. Godshirt, Prancis terus dipaksa untuk memakan makanan itu. Karena bila dia menolak, maka Haiki tak segan-segan untuk bertindak kasar. Merasa terancam, akhirnya Prancis harus melakukan sesuatu yang cukup ekstrim dengan memakan tubuh sahabatnya sendiri. Tetapi sebelum itu dia teringat pesan terakhir dari Dr. Godshirt yang mengharuskannya untuk memakan makanan yang terkeras, yaitu telapak kakinya. Hal itu dilakukan Dr. Godshirt agar Prancis terhindar dari efek racun. Karena sebelum meninggal, Dr. Godshirt telah terlebih dahulu melumuri tubuhnya dengan bahan berbahaya. Hingga singkat cerita, Haiki dan kelompoknya kembali melakukan sebuah perjalanan.
Namun di tengah perjalanan itu, tiba-tiba saja Haiki memberhentikannya. Bahkan dia segera memerintahkan Pilkington untuk menembakkan senjata ke atas. Francis terkejut dengan apa yang akan direncanakan oleh Haiki bersama kelompoknya yang sebetulnya tengah memburu hewan tunbak karena dia menyadari bahwa hewan itu sedang dalam kondisi lemah. He told me the ship's plan to stop at the Sandwich Islands. Tapi Haiki ternyata memiliki tujuan tersendiri, yang mana dia ingin menjadikan seorang penguasa di daerah itu. Sehingga sebelum tujuannya tercapai, Haiki harus terlebih dahulu menjinakkan hewan itu. Di sanalah para kelompoknya merasa dibohongi oleh Haiki, dan atas kondisi itu, Pilkington tiba-tiba menyerangnya. Namun sayang, aksi dari Pilkington sudah terlebih dahulu diantisipasi oleh Tozar hingga dia berhasil dilumpuhkan. Keadaan itu pun kembali mencekam setelah hewan tunbak sudah terlihat dari kejauhan. Para pemberontak itu akhirnya memilih untuk melarikan diri, tapi nahas usaha yang mereka lakukan itu sia-sia karena tanpa sadar para pemberontak ini keadaannya sudah sangat letih, apalagi efek racun yang sebelumnya mereka konsumsi dari tubuh Dr. Gonsir kini telah bekerja. Satu persatu para pemberontak ini menjadi makanan bagi hewan tunbak, termasuk Haiki yang sebelumnya berusaha menjinakkan hewan ini dengan cara memotong lidahnya seperti orang-orang dari suku Inuit. Tetapi hewan itu menunjukkan kepuasannya, seakan dia membuktikan bahwa tak semudah itu dia bisa dijinakkan, sehingga hewan itu tak segan-segan untuk memakan Haiki. Kini dari rombongan itu hanya menyisakan Francis seorang diri, walaupun kondisinya yang saat ini tengah terikat menjadikan nyawanya kian terancam. Di saat hewan itu akan menerkam Francis, tiba-tiba saja hewan buas tersebut menunjukkan tanda-tanda akan kematiannya. Hal itu disebabkan karena dia terlalu banyak memangsa para ekspedisi, yang sebetulnya mereka juga telah terpapar berbagai penyakit dan racun. Pasca peristiwa itu, sosok Francis akhirnya bisa diselamatkan oleh Lady Silence untuk diberikan pertolongan. Dan setelah siuman, Francis meminta bantuannya untuk menemukan sisa-sisa awak krunya. Hingga setelah beberapa hari melakukan pencarian, akhirnya Francis tak bisa menahan kesedihannya saat dia mengetahui bahwa rombongan ekspedisi Edward Little seluruhnya telah tewas akibat kelaparan dan cuaca dingin ekstrim. Di sanalah Francis Crozier memutuskan meninggalkan kenangannya di Inggris karena dia merasa malu andaikan kembali ke negaranya bila tak ada satupun awak krunya yang selamat. Francis memutuskan untuk memulai kehidupan barunya sebagai suku Inuit hingga dia mengganti namanya dengan Agloka. Pada bulan September tahun 1850, unit pencarian yang dipimpin oleh John Ross akhirnya telah berada di lokasi setelah 4 tahun pihak Inggris tak mendapatkan satupun kabar dari ekspedisi Franklin. Kala itu suku Inuit melihat ada orang-orang kulit putih yang tengah menuju ke pemukimannya. Menyadari itu adalah unit pencarian dari kerajaan Inggris, Francis Crozier meminta kepada tetua suku di sana untuk menyampaikan pesan kepada mereka bahwa seluruh tim ekspedisi Franklin telah tewas. Bahkan dia ingin menyampaikan bahwa jalur yang dicita-citakan untuk menjadi jalur alternatif tercepat itu semua tidak ada. Hingga dengan ini pula, serial film ini pun akhirnya tamat.